Terima kasih Anda sudah melihat video cara menggunakan aplikasi jadwal pelajaran sekolah. Untuk informasi pembelian, harga hanya 500.000. Silakan Anda menghubungi 081938483780 atau silakan kunjungi website kami di www.jadwalsekolah.com. Berikut adalah tampilan dari software jadwal yang bisa Anda dapatkan secara gratis karena yang Anda beli hanya bukunya. Jadi ketika Anda membeli buku, Anda secara otomatis akan mendapatkan software seperti ini. Pada software seperti ini terdapat pengaturan-pengaturan jam untuk guru. Di sini terdapat data guru yang dimasukkan. Kemudian saya akan jelaskan dulu langkah-langkah awal yang perlu dipersiapkan sebelum proses menggunakan software seperti ini. Langkah awalnya adalah Anda harus membaca dulu buku yang sudah Anda beli. Di sini terdapat manual atau panduannya secara bertahap. Seperti ini dari awal sekali sampai kemudian menggunakan software. Ini akan dipandu secara bertahap di buku ini dengan cara yang mudah. Contohnya kita akan siapkan dulu data Excel. Pada data Excel ini terdapat data pelajaran di mana terdapat mapel, kemudian nama guru pengampu, guru yang mengajar. Kemudian berikutnya terdapat nama-nama guru dan kode dari guru, kemudian mapel yang diampu. Berikutnya terdapat susunan jam. Susunan jam itu artinya berapa jumlah jam pelajaran per minggu yang akan diterima oleh siswa sesuai dengan kelasnya. Berikutnya adalah membuat tabel dari distribusi jam. Saya berikan contoh. Di sini terdapat Endang Widya Stuti, dia mengajar mapel PAI. Jumlah jam per minggunya adalah 16 dengan distribusi 2 jam untuk 10A, 2 jam untuk 10B, dan 2 jam untuk 10C, dan seterusnya. Di sini juga terdapat pengaturan untuk proses MGMP, di mana MGMP ini tidak akan tersedia. Misalnya contoh matematika tidak akan tersedia pada hari Jumat, kemudian fisika tidak boleh ada pada hari Kamis. Di sini terdapat pengaturan untuk distribusi jamnya. Setelah data dibuat di Excel, kemudian kita bisa memasukkan proses pembuatannya menggunakan software seperti ini. Pada proses pembuatan software di sini kita akan mendapatkan data untuk basicnya, nama institusi seperti ini. Kemudian kita masukkan pelajarannya, semua pelajaran yang ada di sekolah seperti ini. Untuk menambahkannya dengan cara klik tambah, kemudian masukkan nama. Jika terjadi kesalahan, kita tinggal merename, kemudian mengganti namanya dengan yang benar. Berikutnya adalah memasukkan nama-nama guru yang mengajar sesuai dengan kodenya. Contoh nomor kode 32 DRS Sunardi, seperti ini. Berikutnya adalah memasukkan kelas, di mana kelas itu terdapat kelas 10, 11, dan 12. Kemudian berikutnya terdapat kelas paralel untuk kelas 10A, 10B, dan seterusnya. Kemudian pada langkah berikutnya adalah memasukkan kegiatan. Kegiatan ini adalah contoh Endang Widya Stuti, dia mengajarkan pendidikan agama untuk kelas 10A dengan jumlah durasi 2 jam dengan jumlah tatap muka 1 kali per minggu untuk kelas 10A, dan seterusnya sesuai dengan tabel distribusi jam di belakang ini. Ini kita masukkan ke dalam program seperti ini. Kemudian kita akan melihat statistik dulu. Statistik guru seperti ini. Ini adalah jumlah statistik yang diampu. Endang Widya Stuti jumlah pertemuan 8, kemudian durasinya adalah 16 jam pelajaran per minggu. Sunarso jumlah pertemuan 4, durasinya 8 jam. Dengan melihat statistik ini kita bisa mengetahui jumlah guru-guru yang sudah memenuhi 24 jam per minggu atau belum memenuhi jumlah jam per minggu. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, oke, ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan data statistik ini? Statistik ini akan secara otomatis terisi setelah kita memasukkan jenis kegiatan tadi. Jadi kita tidak mengisi secara manual. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melihat juga statistik mata pelajaran. Di sini terdapat PPKN, jumlah pertemuan 21, durasinya adalah 42. Kemudian PPKN 21, durasinya 48 untuk 3 kelas, dan seterusnya. Ini adalah statistik pelajaran. Berikutnya kita akan melihat statistik siswa. Di sini terdapat siswa untuk 10A, terdapat jumlah pertemuan 20, durasi 39, 10B, dan seterusnya. Total untuk kelas 10 adalah 270 jam per minggu. Di sini juga terdapat untuk 11A1, 40, dan seterusnya. Setelah kita memperhatikan statistik, berikutnya adalah pengaturan waktu. Di sini terdapat pengaturan waktu istirahat, contoh seperti ini. Di sini terdapat istirahat jam kelima, semua istirahat. Kemudian di sini terdapat beberapa perubahan. Langkah berikutnya adalah guru. Kita akan melihat seorang guru yang tidak tersedia. Kita akan beri contoh. Di sini ada Wakidah Amini, dia tidak mengajar pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat dia akan disilang seperti ini.
Berikutnya terdapat DRS Ismania. Ini bisa juga digunakan untuk pengaturan olahraga. Contoh pada olahraga tidak boleh ada pada jam kelima dan seterusnya. Kita tinggal mencentang, mengklik di sini dengan centang sekali seperti ini. Ini adalah proses cara pembuatannya. Berikutnya, setelah kita pengaturan waktu untuk guru-guru yang tidak tersedia, kemudian untuk siswa yang tidak tersedia, contoh di sini terdapat perubahan jam. Seandainya kelas 10A hanya sampai pada jam ke-8, maka jam 9 dan seterusnya kita bisa silang seperti ini agar tidak terisi jamnya. Oke. Demikian juga untuk pengaturan kelas-kelas yang lain. Setelah ini semua selesai dibuat, kita akan coba mengenerate. Setelah semua tertata dengan baik, kita hanya tinggal mengenerate seperti ini. Kita akan tinggal mulai proses generate, kemudian selesai seperti ini. Mudah sekali. Setelah selesai, kita akan bisa melihat hasilnya. Contoh, jadwal kelas 10 adalah seperti ini. Pada hari Senin ini terdapat tanda silang karena ini adalah upacara. Kemudian berikutnya adalah fisika 3 jam dengan guru Mahmudi dengan kode 20. Kemudian istirahat, kemudian kimia dan seterusnya. Kemudian hari Selasa ada geologi, ada gurunya 43 Joko Purwanto, kemudian PPKN, kemudian istirahat. Berikutnya adalah seni, kemudian bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini adalah jadwal dari kelas 10A, kelas 10B seperti ini, kelas 10C seperti ini. Berikutnya adalah guru. Kita akan melihat jadwal guru yang bersangkutan. Contoh, Endang Widyastuti, dia akan menerima seperti ini. Jadi pada hari Senin dia mengajar 6 dan 7. Kemudian Selasa di sini terdapat 10B pada hari Senin, kemudian 12A2 pada hari Selasa, kemudian 12A1 juga pada hari Selasa jam ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi demikian mudah dan cepat sekali, Anda tidak perlu pusing-pusing atau bingung-bingung untuk membuat jadwal seperti ini. Jadi saran saya, silahkan segera menghubungi nomor ini kemudian membelinya sebelum Anda terlambat karena stok terbatas. Terima kasih.